Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Rafika dari kelompok 1, kelas B1, Audit Lingkungan, Teknik dan Manajemen Lingkungan Angkatan 56. Pada kesempatan ini, saya selaku moderator akan memandu jalannya pembahasan Propermas dari PT Star Energy Geothermal Wayang Windu Limited. Untuk Bapak Ranu, silakan untuk mempresentasikan infografis yang akan kita bahas. Nah, ini dia gambaran umumnya. PT Star Energy Geothermal Wayang Windu Limited ini berdiri sejak tahun 1994. Perusahaan ini merupakan perusahaan swasta nasional yang bergerak dalam bidang eksplorasi dan eksploitasi sumber energi panas bumi sebagai pasokan energi pembangkit listrik tenaga panas bumi atau PLTP. Saat ini, 227 MW kapasitas total pembangkit listrik dihasilkan dari PT Star Energy ini. Kemudian ada 31 sumber produksi uap dan 5 sumur injeksi. Kemudian untuk program Propermas yang mereka dapatkan, salah satunya yaitu dari efisiensi energi. Nah, sebagai perusahaan penghasil energi, SEGWWL sangat menekankan pentingnya penggunaan energi yang optimal. Penggunaan energi yang optimal dan efisiensi energi merupakan indikator kunci untuk meningkatkan nilai tambah perusahaan. Semakin optimal dan efisien penggunaan energi, terutama untuk penggunaan sendiri atau house load, maka akan semakin tinggi kuantitas energi yang dapat dijual. Sejak tahun 2019, SEGWWL telah menerapkan sistem manajemen energi sesuai dengan standar internasional atau ISO 5001 tahun 2018. Standar ini bertujuan untuk membangun, menerapkan, memelihara, dan meningkatkan sistem manajemen energi. Sistem ini menjadi panduan utama dalam pengelolaan energi. Perusahaan telah melakukan pengelolaan energi dengan serangkaian inisiatif sebagai upaya efisiensi energi di sepanjang tahun 2020. Salah satu inovasi yang dilaksanakan oleh perusahaan dalam rangka efisiensi energi adalah penggunaan metode sistem clamping box pada keadaan beroperasi untuk menanggulangi kebocoran uap pada katup dan pipa. Program ini mampu memberikan efisiensi energi dengan tidak terjadinya kehilangan pembangkitan hingga sebesar 3.791 gigajoule pada saat pemeliharaan kebocoran. Inovasi ini direncanakan akan didaftarkan hak paten ke lembaga pemberi hak paten di Indonesia. Kemudian, ada juga modifikasi cerobong atau fanstack menara pendingin unit 1 sehingga pertukaran panas menjadi lebih efektif dan efisien. Dan terakhir, penghematan energi listrik dengan panel energi surya. Selanjutnya, membahas mengenai penurunan emisi yang akan dibahas oleh Bapak Dery. Silakan, Bapak Dery. Baik, sebelumnya terima kasih Bu Rafika telah memberikan waktu untuk menjelaskan tentang penurunan emisi pada PT Star Energy Wayang Windu. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang emisi pada PT Star Energy Wayang Windu. Nah, pembangkit listrik tenaga panas bumi atau PLTP merupakan pembangkit yang lebih ramah lingkungan. Emisi gas rumah kaca atau GRK yang ditimbulkan jauh lebih kecil dibandingkan dengan pembangkit listrik berbahan bakar fosil atau minyak bumi atau batu bara. Namun, SEGWWL ini tetap berperan aktif dalam menurunkan emisi melalui program Clean Development Mechanism atau CDM yang diterapkan sejak tahun 2010. Selain penerapan program CDM, perusahaan juga melakukan berbagai inisiatif lainnya untuk menurunkan emisi gas rumah kaca. Rangkaian kegiatan ini berfokus pada pengurangan emisi melalui efisiensi energi dan optimalisasi kegiatan operasional pada proses produksi dan
pendukung. Terus selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa penurunan emisi. Yang pertama itu ada mengganti freon R22 menjadi R417A yang menghasilkan emisi lebih rendah. Terus selanjutnya ada meminimalisasi penggunaan bahan bakar dengan video conference. Terus yang terakhir itu ada penggantian LPG ke listrik ramah lingkungan. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf jika ada yang kurang baik, kurang cukup. Terima kasih Bu Rafika, saya kembalikan. Baik, kemudian setelah itu kami akan lanjutkan mengenai pengelolaan air dan limbah, kemudian pengelolaan limbah B3 dan non-B3 yang akan dijelaskan oleh Nisha Aprilia. Silakan Ibu Nisha. Baik, terima kasih Bu Rafika. Selanjutnya saya akan melanjutkan mengenai pengelolaan air dan limbah. Untuk pengelolaan air dan limbah, PT Stan Energi Wayang ini memastikan air yang dibuang itu memenuhi baku mutu yang ditetapkan dalam peraturan dengan memiliki instalasi pengolahan air limbah atau IPAL untuk mengolah limbah domestik sebelum dikembalikan ke sungai. Perusahaan melibatkan pihak ketiga yang berkompeten untuk melakukan pemantauan dan pengolahan air. Lalu, perusahaan memiliki 5 sumur resapan dan 100 lubang biopori sebagai salah satu cara dalam konservasi air. Selain itu, kolam penampungan air hujan juga dibangun yang airnya nantinya akan dimanfaatkan untuk keperluan seperti mencuci kendaraan. Selanjutnya mengenai pengolahan limbah B3 dan non-B3. PT Star Wayang ini menerapkan prinsip 3R atau reduce, reuse, dan recycle, dan pembangunan yang aman. Nah, beberapa program 3R sampah yang dijalankan oleh perusahaan pada tahun 2020 untuk mengurangi beban pembuangan sampah ke TPA, yaitu dengan penggunaan tempat makan yang dapat dipergunakan berulang kali untuk mengganti prasmanan dan kardus makanan pada saat pandemi. Lalu pemanfaatan minyak goreng bekas pakai untuk pembuatan sabun dan pemanfaatan kembali tutup tempat sampah yang tidak dipergunakan untuk pot tanaman. Selanjutnya, perusahaan juga melakukan pemisahan limbah berdasarkan karakteristik utama yaitu B3 dan non-B3. Untuk limbah B3, perusahaan memastikan penanganan itu sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, yaitu dengan mengelola tempat penyimpanan sementara atau TPS B3 sesuai dengan izin yang berlaku. Lalu melengkapi persyaratan kemasan limbah B3 dengan simbol dan label, lalu menyerahkan limbah B3 ke pihak ketiga yang sesuai dengan izin yang dimiliki, dan melakukan pelaporan pengolahan limbah B3 setiap 3 bulan ke instansi terkait. Nah, untuk limbah non B3-nya, dalam pengolahan limbah, PT Star Wayang ini mengutamakan prinsip mengurangi limbah melalui serangkaian program efisiensi di kegiatan operasional. Nah, salah satu inisiatif yang dilakukan yaitu dengan menerapkan e-dokumen untuk berbagai tujuan seperti pengisian form, pembuatan laporan, dan lain-lain dalam rangka mengurangi limbah kertas. Baik, sekian Ibu Rafika. Bisa dilanjut. Terima kasih atas penjelasannya Ibu Nisha. Kemudian penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Bapak Refik mengenai keanekaragaman hayati. Silakan Bapak Refik. Baik, terima kasih Ibu Rafika atas kesempatannya. Saya di sini akan menjelaskan mengenai 2 poin bahasan, yaitu keanekaragaman hayati dan pemberdayaan masyarakat. Nah, yang pertama yaitu keanekaragaman hayati. Jadi terdapat beberapa program yang dilakukan oleh STGWL dalam perlindungan keanekaragaman hayati.
Program tersebut yang pertama adalah pembibitan kayu endemik Pengalengan. Program pembibitan ini dilakukan dengan pengadaan fasilitas pembibitan dan bibit tanaman pohon kayu endemik langka dan dilindungi. Kemudian yang kedua ada program kerjasama penangkaran rusa total bersama PT PN 8 Kertamanah. Kerjasama ini pihak SEGWWL melakukan perbaikan pagar pada kandang untuk penangkaran rusa. Melalui perbaikan kandang ini, tingkat kematian rusa menjadi menurun dan populasinya juga bertambah. Program yang ketiga adalah kerjasama penanaman lereng Gunung Bedil. Kerjasama ini dilakukan dengan penanaman pohon sehingga dengan penanaman pada area tersebut secara umum indeks keanekaragaman mengalami peningkatan. Selanjutnya, poin yang akan saya bahas adalah pemberdayaan masyarakat atau community development. Terdapat beberapa program yang dimiliki oleh SEGWWL. Yang pertama adalah pembuatan UMKM Koperasi Nurkayana. Nah, program ini dalam prakteknya memberikan modal kerja melalui SOP yang jelas. Salah satunya masyarakat harus mengikuti pelatihan manajemen wirausaha untuk mendukung proses produksi pengusaha kecil. Untuk UMKM Nurkayana ini mendapatkan penghargaan platinum dari Kemenkesra RI di bulan Agustus tahun 2014. Kemudian program yang kedua ada Taman Bacaan Masyarakat TBM Sabah Desa Kertamanah. Taman Bacaan Masyarakat ini merupakan pemberantasan buta aksara pada ibu dan anak buta huruf dengan menggunakan media belajar yang ada di sekitar masyarakat, seperti menggunakan sampah sebagai media belajar dan membaca resep makanan dan mempraktekannya. Kemudian program yang ketiga ada program Rumah Pintar, di mana di dalamnya terdapat 5 sentra, yaitu sentra perpustakaan, sentra bermain dan permainan, seni dan budaya, serta sentra kria. Program ini menjadi pusat pendidikan dan seni budaya informal di Kecamatan Pengalengan yang dikelola oleh para penggiat literasi dan seni dari lokal. Cukup penjelasan dari saya kembalikan ke Ibu Rafika. Ya, terima kasih Bapak Rifik yang sudah menjelaskan keanekaragaman hayati dan pemberdayaan masyarakat. Yang terakhir ini merupakan penjelasan dari Bapak Ranu mengenai penghargaan yang telah diraih dari PT Star Energy Geothermal Wayang Windu. Sebelum ke penghargaan, sebelumnya ada tentang benchmarking dulu. Untuk benchmarking ini akan dijelaskan oleh Ibu Desi. Silakan Ibu Desi. Baik, terima kasih Ibu Rafika. Sebelumnya saya akan menjelaskan pengertian dari benchmarking. Benchmarking itu adalah suatu cara yang sangat sistematis atau suatu upaya penilaian performa pada pelayanan, produk, atau proses perusahaan dengan membandingkannya dengan layanan, proses, atau produk dari kompetitor lain yang dinilai lebih baik dari perusahaan tersebut. Jadi tujuan yang paling utama dari melakukan benchmarking ini adalah demi meningkatkan nilai lebih perusahaan dengan cara memperbaiki performa usaha, meningkatkan produktivitas, memperbaiki kualitas produk dan pelayanan, serta hal lainnya dengan memanfaatkan performa dari kompetitor lain yang dianggapnya lebih baik. Lalu Start Energi Wayang Windu ini juga melakukan benchmarking intensitas pemakaian energi dengan perusahaan sejenis lainnya dalam skala internasional, Asia, dan nasional. Hasil benchmarking ini menunjukkan perusahaan berada pada posisi 25% terbaik dan sudah diverifikasi oleh PT ITS TechnoScience. Selanjutnya, Start Energy Wayang Windu ini merupakan industri pembangkit listrik panas bumi pertama di Indonesia yang menerapkan Integrated Control System dalam pengoperasian lapangan uap dan pembangkit listrik. Lalu PLTP pertama di Indonesia yang memasang NCG flow meter untuk mengukur debit NCG atau non-considerable gas yang rilis ke atmosfer secara kontinu. Baik, terima kasih Ibu Rafika. Sekian penjelasan dari saya. Boleh lanjut. Ya, terima kasih Ibu Desi. Tadi sempat hampir terlewat. Nah, sekarang baru terakhir di penghargaan yang akan dijelaskan oleh Bapak Ranu. Silakan Bapak Ranu.
Baik, terima kasih Bu Rafika. Kali ini saya akan membacakan penghargaan yang didapatkan oleh PT Star Energi Wayang Windu. Star Energi Wayang Windu mendapatkan penghargaan Propermas dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, yakni Program Penilaian Peningkatan Kinerja Perusahaan dalam Pengolahan Lingkungan Hidup 2020. Penghargaan juga diperoleh secara berturut-turut sejak tahun 2016 sampai tahun 2020 dan secara total 8 kali sejak tahun 2008. Selanjutnya, penghargaan Zero Accident Awards 2020 yang diberikan oleh Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Penghargaan untuk program pencegahan dan penularan HIV dan AIDS di lingkungan kerja dengan kategori platinum yang diberikan oleh Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Penghargaan Top CSR tahun 2020 Cinta Bakti Lestari Program Pengelolaan dan Pengembangan Lingkungan Hidup yang diberikan oleh Top CSR Awards 2020. Lalu penghargaan Perusahaan Mitra CSR di Jawa Barat 2020 yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat. Sekian dari saya, dikembalikan kepada Ibu Rafika. Ya, terima kasih Bapak Ranu, dan terima kasih juga untuk rekan-rekan semuanya yang telah menjelaskan satu persatu. Mungkin dicukupkan sekian penjelasan Proper Emas PT Star Energi Geothermal Wayang Windu Limited ini. Semoga kedepannya akan banyak lagi perusahaan-perusahaan yang mendapat Proper Emas dari KLHK. Sekian video dari kami, penjelasan dari kami. Kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera.